Setelah kontroversi kartun Nabi Muhammad, kini infeksi COVID di Prancis melonjak. Prancis berlakukan lockdown kedua mulai besok. Apakah ini azab? Benarkah demikian? Prancis akan kembali memberlakukan lockdown nasional mulai minggu ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencoba menahan epidemi COVID yang sekali lagi mengancam akan lepas kendali. Sebagaimana melansir laman Channel News Asia, Kamis 29 Oktober, ketentuan lockdown kedua ini akan mulai berlaku pada Jumat dan akan berlangsung hingga 1 Desember mendatang. Ketentuan lockdown kedua ini mengartikan setiap orang harus tinggal di rumah mereka, kecuali untuk membeli barang-barang penting, mencari bantuan medis atau menggunakan alokasi harian 1 jam untuk berolahraga. Siapapun yang meninggalkan rumah mereka harus membawa dokumen khusus yang membenarkan keberadaannya di luar, yang dapat diperiksa oleh polisi, kata Macron. Dia menambahkan restoran, kafe, dan toko yang tidak menjual barang-barang penting harus ditutup setidaknya selama 2 minggu ke depan. Selain Perancis, Jerman mengumumkan lockdown nasional pada Rabu 28 Oktober 2020. Di Perancis masih diizinkan untuk pergi bekerja jika atasan mereka menganggap tidak mungkin melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini berbeda dari ketentuan lockdown sebelumnya pada Maret lalu di mana sekolah akan tetap buka. Pandemi ini beredar dengan kecepatan yang bahkan tidak diantisipasi oleh perkiraan yang paling pesimistis. Kita semua berada dalam posisi yang sama, yakni dibanjiri gelombang kedua yang kita tahu akan lebih sulit, lebih mematikan daripada gelombang pertama. Saya telah memutuskan bahwa kami perlu kembali memberlakukan lockdown yang menghentikan virus, kata Macron. Aksi lockdown selama 8 minggu yang diberlakukan Prancis pada musim semi ketika rawat inap dan juga disebabkan oleh epidemi COVID-19 mencapai puncaknya. Lockdown yang dilakukan secara efektif menahan epidemi, tetapi virus mulai menyebar lagi setelah melonggarkan aturan mulai 11 Mei lalu. Prancis pada Selasa 27 Oktober 2020 melaporkan 523 kematian baru akibat COVID ini selama 24 jam. Sebelumnya jumlah korban harian tertinggi sejak April ketika virus itu berada pada titik paling parah. Dokter telah memperingatkan bahwa unit perawatan intensif berisiko menjadi kewalahan. Awal bulan ini Macron mengumumkan jam malam-malam hari di Paris dan kota-kota besar lainnya. Tetapi para pejabat minggu ini mengakui bahwa tindakan tersebut terbukti tidak cukup untuk menurunkan tingkat infeksi yang membutuhkan tanggapan yang lebih drastis. Sementara itu diberitakan sebelumnya, opini pemimpin dunia terbelah akibat Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pernyataan Macron yang kontroversial soal Islam membuat sejumlah pemimpin dunia mengambil posisi berbeda. Negara-negara seperti Iran, Turki, dan Pakistan mengecam pemimpin 42 tahun itu. Dalam pernyataan di media sosial, Iran melalui Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menilai Prancis telah menyulut ekstremisme. Muslim adalah korban utama dari pemujaan kebencian, diberdayakan oleh rezim kolonial dan diekspor oleh klien mereka sendiri, tulis Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif di Twitter, dikutip Selasa 27 Oktober 2020. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Macron butuh perawatan mental karena mendukung Islamofobia. Ia juga mengatakan umat Islam kini diperlakukan seperti Yahudi saat Perang Dunia II. Sedangkan Presiden Pakistan menilai Macron telah menyerang Islam dan melukai Muslim. Komentar Macron semakin menimbulkan perpecahan. Sangat disayangkan bahwa dia telah memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, supremasi kulit putih, atau ideologi Nazi, katanya.
Kecaman juga datang dari umat Kristen Arab. Salah satunya penyiar senior Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Jalal Jahda. Sementara itu di Eropa, sejumlah petinggi justru membela Macron. Di antaranya Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Merkel menilai yang dikatakan Erdogan khususnya membandingkan Muslim dengan Yahudi terlalu berlebihan. Ia menyebutnya fitnah yang sama sekali tak bisa diterima. Hal senada juga dikatakan Conte, menurutnya komentar Erdogan bisa memperburuk hubungan Turki dengan Eropa. Rutte sendiri menyatakan Belanda mendukung kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menegaskan negeri itu melawan ekstremisme dan radikalisme. Sebelumnya Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu ia mengajukan undang-undang untuk separatisme Islam di Prancis. Macron sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Setelah seorang guru di Prancis mengalami musibah karena menunjukkan kartu Nabi Muhammad di kelas yang dia pimpin, seraya berbicara soal kebebasan, Macron kembali berkomentar. Ia berujar sang guru dihabisi karena kaum Islamis mengirimkannya masa depan kita. Boykot. Sementara itu, seruan boykot produk Prancis juga terjadi, salah satunya di Yordania, Qatar, Kuwait, dan Turki. Berdasarkan posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap Nabi tercinta kami memutuskan untuk menghapus semua produk Prancis dari pasar dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata Asosiasi Perdagangan Kuwait dikutip dari Al Jazeera. Pada Senin 26 Oktober 2020, kami menegaskan bahwa sebagai perusahaan nasional kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami yang benar, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami serta memenuhi aspirasi pelanggan kami, kata Almira perusahaan Qatar dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, Erdogan juga meminta warga Turki memboikot produk Prancis, jangan membeli produk Prancis, tegasnya. Pemerintah Prancis dalam sebuah pernyataan meminta boikot dihentikan, hal tersebut dikatakan tak berdasar. Seruan boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kami yang didorong oleh minoritas radikal, kata pemerintah dalam sebuah keterangan dikutip dari AFP. Federasi Pengusaha Prancis MEDEF mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan negara Arab. Mereka menyebut hal ini pemerasan. Ada saatnya untuk menempatkan prinsip di atas bisnis, kata Geoffroy Rouve de Bézieux kepada penyiar RMC. Boikot akan memperburuk keadaan, apalagi sejumlah perusahaan di Prancis sudah terpukul karena pandemi COVID.